Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan pagi hari ini masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sama-sama menaikkan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan juga salam marilah kita curahkan kepada qudwatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah kenabian sehingga cahaya Islam masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Semoga kita senantiasa sebagai umatnya akan terus mendapatkan syafaat dari beliau hingga yaumil qiyamah nanti, dan juga menempatkan kita di surganya bersama para sahabat, keluarga serta kita semua ya, para pemimpin. Jamaah sekalian, biasa setiap hari Ahad pada sholat subuh DKM mengadakan jihad subuh atau kajian ahad subuh yang sedianya hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Izzatullah Elsi, namun sampai saat ini beliau belum hadir ya. Namun sambil menunggu kehadiran beliau, ada Ustadz ya, Ustadz Dana yang juga warga RW 19 yang kebetulan hadir nih di sini. Jadi sambil menunggu Ustadznya datang biar beliau yang ngisi dulu. Gitu ya Ustadz ya. Kita tembak aja. Kan sayang ya lulusan Gontor kalau nggak nggak dimanfaatkan potensinya. Baik, sambil menunggu Ustadz Izzat, nanti mungkin saya akan coba hubungi beliau. Mungkin masih dalam perjalanan ya. Kita mulai kajian kita dengan sama-sama baca basmalah. Tafadhol Ustadz Dana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan sambil mikir. Baik, dadakan ini. Jamaah Miftahul Jannah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menikmati udara sejuk. Karena dengan nikmatnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menambah pahala kita dan menggugurkan dosa-dosa kita. Karena sejatinya yang namanya manusia itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita juga termasuk di dalamnya. Jamaah sekalian, yang pertama ini bahasnya sebenarnya santai saja dan mungkin sudah pernah bahas, tapi perlu mungkin kita dengarkan kembali. Poin yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah di dalam surat Asy-Syams ya, bahwasannya yang namanya manusia itu diilhami atau akan diberikan dua jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya kita itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dengan usaha manusia diarahkan kedua jalan, yaitu jalan kebenaran ataupun jalan keburukan. Nah, tinggal bagaimana kita mau milih yang mana, jalan keburukan atau jalan kebaikan.
dengan kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita belajar agama, mengetahui bagaimana cara sholat yang baik, cara baca Al-Quran yang baik, bahkan ini yang paling sering dilupakan, bagaimana beretika, bergaul di masyarakat, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita bersosialisasi bersama teman, bersama keluarga dan lain sebagainya. Nah, agar bisa berjalan lurus, berjalan dengan baik, ini perlu kita pelajari. Nah, jalan yang kedua adalah jalan keburukan. Apa nih mic-nya? Sebuah hal yang bisa, bahkan di era ini kita bisa terpeleset, ya, kalau misalnya kita tidak berjalan atau tidak memahami pelajaran atau ajaran-ajaran agama kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah ada beberapa hal yang mungkin masih ada belum tahu, ya. Apa jamaah sekalian perbedaannya dari zakat, kemudian, nah ini kita loncat ke materi lain. Zakat, kemudian infak, kemudian sodakoh, kemudian wakaf. Ini kan karpet wakaf ya Pak Haji Nano ya. Kemudian yang sekarang lagi berjalan itu ada tromol infak. Kira-kira bedanya apa, Bu? Apa bedanya dari zakat, infak, zis ya? Zakat, infak, sodakoh, kemudian satu lagi wakaf. Nah, kita bahas dari yang pertama, yang zakat. Zakat ini ada dua. Apa? Zakat mal dan zakat fitrah. Kemarin di bulan Ramadan kita bayar zakat. Bayar zakatnya berapa di sini? Kalau uang 45.000 sesuai SK Depok ya, 45.000. Kalau uang 45.000. Kalau misalnya beras 2,5 kilo atau 3,5 liter, itu harus dibayarkan sebelum hari raya. Tapi biasanya kalau di musola atau di masjid itu paling terakhir itu sehari sebelum hari H atau 2 hari sebelum hari H, agar panitia bisa menyalurkannya ke warga-warga yang membutuhkan, 8 asnaf itu. Nah, yang kedua tadi zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Nah, zakat mal ini ada zakat macam-macam, ada emas, kemudian dirham, dinar, perindustrian, jasa, peternakan dan lain sebagainya. Ini ada haul dan nisabnya. Jadi ada aturannya sendiri, tidak bisa dikeluarkan sembarangan. Kalau haul berarti barangnya itu sudah 1 tahun dan nisabnya misalnya sudah sampai pada berapa barang yang sudah dimiliki oleh seseorang. Misalnya saya punya emas ataupun logam mulia seperti itu, ya. Berapa emasnya? Kalau misalnya dihitung nilainya emasnya itu hampir 85 juta lah, seperti itu, ya. Itu harus diambil 2,5%-nya. Nah, ini zakat. Kalau misalnya infak, nah infak. Kalau infak itu adalah, ini lebih fleksibel lagi. Jadi kalau misalnya infak itu berupa uang yang setiap hari kita memberikan infak, ya, entah itu membuat untuk sumbangan yayasan, untuk masjid dan lain sebagainya. Itu adalah infak, ya. Nah, bahkan disebutkan di Al-Qur'an itu kata perintah wa anfiku, berinfaklah seperti itu, berinfaklah. Ini infak, jadi berupa uang.
Kemudian yang ketiga apa? Sodakoh. Mungkin jamaah masih ingat 3 amalan yang tidak akan pernah putus? Ya. Setiap ibnu Adam ketika meninggal dunia maka akan terputus amalannya, kecuali 3. Apa? Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, sedekah jariah. Nah ini sodakoh jariah. Ya, ketika kita meninggal dunia, ya kita dikubur hanya dengan kain kafan, tidak dengan materi-materi yang lain. Selanjutnya, sedekah jariah ini yang pertama yang akan menjaga diri kita, yang akan membuat kita ya dengan izin Allah amalan-amalan kita terus mengalir. Sedekah jariah. Kemudian yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu kalau misalnya enggak ngaji, ibu-ibu kalau bukan seorang guru misalnya seperti itu, ya ini bukan konteksnya hanya sekedar guru mengajarkan, bukan. Tapi ketika di rumah kita ngajarin anak-anak kita, ya ngajarin Al-Quran, ngajarin etika bertata krama yang baik, beradab yang baik, itu akan ngalir terus, Bu. Ngalir terus. Ya, apalagi kalau misalnya anak kita masih kecil, masih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu diajarin, itu lagi proses itu. Karena coba deh kalau misalnya bapak kita nih punya anak nih, kita menyontohin sesuatu aja di depan dia, pasti dicontohkan. Nah itu sama aja kita ngajarin. Ya, makanya ketika kita main HP di depan anak-anak, terus anak kita ngedeketin, megang HP, bisa kan tuh gitu-gitu, cepet kan? Karena siapa? Karena ngelihat anak. Kalau misalnya dulu kita masih kecil, kita nggak tahu HP. Kenapa nggak tahu HP? Karena orang tua kita zaman dulu nggak main HP, benar kan Bu? Nah, sekarang umur 1 tahun, 2 tahun aja udah jago. Kalah kita ibu-ibu semua, bapak-bapak kalah, ya kan? Itu. Nah, ini yang terkadang nih di umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya yang masih murni gitu ya, malah jauh jaraknya sama orang tua, ya. Kadang mungkin ngejagain anak sambil main sama anak-anak itu kayak cepet bosen gitu. Nah ini yang seharusnya kita harus, ya apalagi kalau misalnya sibuk dari Senin sampai Jumat kerja, kemudian Sabtunya main di luar seperti itu. Nah justru waktunya ketika anak masih kecil itu harus kita ajarin tuh, ya. Kita kalau ada di Hafiz Indonesia itu, mungkin jamaah bapak-bapak atau ibu-ibu pernah melihat ya, di Hafiz Indonesia anak tuh Bu umur 3 tahun udah lancar baca Al-Quran nih, coba ya, umur 3 tahun, umur 5 tahun, 9 tahun itu sudah hafal berapa juz, udah hafal 5 juz sampai 9 juz seperti itu. Kan ditanya sama hostnya, sama Irfan Hakim, bagaimana caranya bisa sampai hafal seperti itu? 3 tahun udah lancar baca Al-Quran. Ternyata udah di dalam kandungan itu udah didengerin Al-Quran. Ibunya, bapaknya itu memang punya konsekuen ya, punya apa namanya, azam untuk selalu mendengarkan anaknya Al-Quran. Akhirnya ketika sudah lahir, kemudian terus baca Al-Quran terus, diajarin umur 3 tahun qadarullah bisa sudah membaca Al-Quran. Nah masalahnya nanti kalau misalnya anak kita ya atau mungkin cucu kita seperti itu sudah beranjak SD, SMP, SMA, wah itu udah mulai dunianya sendiri, nggak bisa langsung diperintah seperti itu, harus diajak seperti teman, ya beda cara nanganinnya sendiri seperti itu. Nah jadi ibaratnya kita ini adalah semua guru, bahkan guru yang paling utama adalah rumah atau ibu, itu guru yang paling utama seperti itu. Nah jadi ilmu yang paling banyak itu sebenarnya adalah ibu kita, bapak kita seperti itu, yang insya Allah
dengan kita melihat, oh bapak dulu seperti ini, ibu dulu seperti ini, diamalin tuh sama anak kita, lancar seperti itu, diamalin. Nah itu ngalir terus, itu ilmunya bermanfaat jadinya. Nah kemudian yang ketiga apa Bu? Yang ketiga adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah ini jangan sampai kita lupa mengajarkan anak kita untuk berdoa. Ada TPA, masukin anaknya ke TPA. Ada pesantren, masukin anaknya ke pesantren. Seperti itu. Ada sekolah-sekolah Islam juga udah banyak seperti itu. Ya. Artinya jangan sampai kalau udah gede anak kita belum bisa membaca Al-Quran. Bapak-bapak atau ibu-ibu kalau misalnya masih belum lancar membaca Al-Qurannya, bismillah. Di sini ada setiap Sabtu baca Al-Quran buat ibu-ibu, buat bapak mungkin seperti itu. Jadi jangan malu, jangan malu. Dulu saya belajar Al-Quran pas SD di sini, kemudian dilancaran lagi di pondok, itu bacanya pelan-pelan itu. Jadi nggak usah cepet-cepet, baca aja dikit-dikit sampai benar-benar lancar, baru diulang lagi. Memang butuh yang namanya proses. Seperti itu. Ya, kadang heran itu ya, aneh. Kita sebagai umat muslim tapi kok membaca Al-Qur'annya jarang. Kok belum lancar seperti itu. Kalau belum lancar mungkin ya wajar, karena mungkin entah dulu belajarnya belum diberikan pelajaran lah sama orang tuanya dan sebagainya seperti itu. Ya, intinya yang belum lancar dilancarkan belajar, yang sudah lancar harus diteruskan seperti itu. Nah tadi udah ya, zakat sudah, infak sudah, sedekah sudah. Yang keempat apa yang belum? Wakaf. Nah ini wakaf nih. Ini subhanallah, wakafnya apalagi di sini nih, wakafnya banyak banget ini ya Pak Haji. Ya, ada AC juga katanya wakaf ya. AC-nya wakaf, ininya wakaf, karpetnya ya. Wakaf itu adalah memberikan sebuah aset kepemilikan kita, ya, memberikan sebuah aset kepemilikan kita untuk digunakan selama-lamanya, seperti itu. Dan pahalanya berlipat, pahalanya terus menerus dan berlipat ganda. Nah ini. Jadi selama AC ini digunakan, selama karpet ini digunakan, ya, ini yang wakif, namanya wakif, itu selalu mengalir terus pahalanya. Ya, insya Allah karpet ini nggak akan ganti nih, kecuali memang sudah jelek, nggak tahu gantinya kapan. AC juga, subhanallah ini. Ya, nah kalau misalnya kita bahas dari awal. Apa artinya wakaf? Jadi wakaf itu bahasa Arabnya adalah wau, qaf dan fa, waqfun, wakaf. Kalau secara bahasa itu artinya adalah menahan, secara bahasa ya, menahan, menjaga dan berhenti. Jadi kalau ada orang yang jalan misalnya, ana amshi, saya jalan, wa ana akifu, ana akif, saya berhenti. Nah, itu secara bahasa. Kalau secara istilahnya, wakaf itu adalah menahan sebuah benda, menahan sebuah benda, yang mana benda itu jangan sampai digunakan, menahan benda untuk tidak digunakan seperti jual beli, waris, kemudian hibah dan lain sebagainya. Contohnya, kita punya rumah, punya mobil, punya tanah, punya pondok pesantren, punya apa lagi? Sebuah benda yang besar seperti itu, punya masjid. Ya, kan ada tuh orang kaya gitu ya, punya bangun masjid, masjidnya diwakafkan. Kenapa tadi dibilang menahan benda untuk tidak jual beli? Ya, karena kalau misalnya wakaf itu
sudah diwakafkan, misalnya kita ambil rumah, kita punya rumah 2 lantai misalnya seperti itu. Nah, rumahnya ini yang kita wakafkan, maka rumah tersebut tidak bisa dijual beli, nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh diwarisin juga, ya, nggak boleh dihibahkan dan lainnya, tidak boleh. Itu yang namanya wakaf. Ya. Nah, ketika kita punya rumah misalnya, kemudian rumahnya kita wakafkan untuk orang-orang miskin atau orang-orang anak yatim, duafa, untuk dimanfaatkan kegiatan belajar mengajar misalnya. Nah, maka wakaf itu tidak bisa dijual beli, kemudian dimanfaatkan untuk orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, ya. Maka selama rumah itu masih ada, kemudian dimanfaatkan untuk orang-orang yang membutuhkan tadi. Nah, itu pahalanya yang mewakafkan atau wakif, ya, mendapatkan sebuah pahala yang terus menerus dan berlipat ganda. Subhanallah itu. Ya. Jadi ketika kita punya rezeki, ya, kita wakafkan ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya, kalau yang mewakafkan itu namanya adalah apa? Wakif. Yang mewakafkan adalah namanya wakif. Tujuannya untuk kepentingan umat, untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat. Nah, kalau ini kan wakafnya bukan pribadi, artinya ini wakafnya bareng-bareng seperti itu. Bisa juga seperti itu. Nah, kemudian contohnya tadi udah ya. Dalilnya adalah yang pertama, ya, di surat Al Imran ayat 92. Ini yang menarik tuh, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, yang menarik ini. Allah menyebutkan wa lan tanalul birra hatta tunfiku ma tuhibbun di awal ayat itu. Jadi Allah tidak menyebutkan secara jelas kata perintahnya itu wakaf, tapi malah menggunakan kata infak. Lan tanalul birra hatta tunfiku. Ini yang menarik. Ya. Jadi enggak menggunakan kata wakaf, kata perintah wakaf tidak, tapi menggunakan kata infak seperti itu. Ya. Apa artinya? Artinya adalah lan. Nah, kita bahas dikit-dikit secara bahasa Arab. Lan itu artinya tidak akan. Artinya jadi benar-benar tidak akan mendapatkan sesuatu gitu ya. Lan tanalul birra. Jadi kamu tidak akan mendapatkan albir. Albir itu artinya kebaikan, birrul walidain gitu ya. Hatta tunfiku, sampai kamu menginfakkan tuhibbun, sesuatu yang kamu cintai. Ya. Jadi ini benar-benar mainnya main iman ini, Bu. Bukan main akal lagi. Kalau misalnya kita menggunakan akal, kemudian kita ingin menginfakkan atau mewakafkan harta yang kita cintai, itu berat. Ya, itu berat. Karena yang namanya akal kita ini terbatas. Ya. Misalnya aja kita membayangkan bagaimana perjalanan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Itu akal kita nggak akan nyampe. Oh, bahkan para sahabat aja nggak ada yang percaya seperti itu. Nah, yang main adalah iman. Makainya adalah iman. Ya, karena kalau misalnya sudah iman, insya Allah sesuatu yang tidak masuk akal itu pasti semuanya kembali kepada Allah, seperti itu. Nah, jadi tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan sampai kamu menginfakkan sesuatu yang kamu
cintai. Misalnya ibu-ibu punya emas Bu, emasnya kalau ditimbang 1 kilo mungkin berarti Bu, banyak banget ya. Ya emas misalnya dikumpulin atau logam mulia atau apa seperti itu. Bu mau nggak Bu kalau misalnya semuanya itu diwakafin Bu? Mau nggak Bu? Pasti mikir-mikir Bu. Buat biaya anak gitu kan, buat biaya sekolah, biaya kuliah seperti itu. Ya pasti mikir-mikir. Mau menginfakkan setengahnya juga kadang, aduh berat banget gitu. Udah kerja, udah nabung, udah macam-macam lah seperti itu. Ya, kalau misalnya bapak-bapak misalnya apa ya? Benda yang paling dicintai apa Pak? Benda ya, bukan istri ya Bu. Benda. Mobil, motor, HP. Ya. Misalnya HP-nya yang mahal gitu kayak iPhone. Apalagi ya, mobil lah taruh. Misalnya udah nabung, terus kebetulan nih ada di masyarakat itu ada rumah yatim piatu mungkin seperti itu, yayasan seperti itu butuh mobil. Nah kebetulan nih si A misalnya gitu ya punya mobil baru, dia mobilnya ada 2, ayo kita datangin gitu kan. Atau mungkin dia melihat, wah saya udah punya mobil 2 nih misal seperti itu, satunya kita wakafin lah seperti itu. Mau nggak ya itu seperti itu? Pasti mikir-mikir itu, ya kan? Pasti mikir. Tapi ya ini yang namanya ibaratnya berdagang dengan Allah itu seperti itu, ya. Karena sejatinya apa yang kita miliki semuanya adalah dari Allah. Maka sebenarnya orang sufi itu berpikirnya gini, kalau misalnya kita bekerja itu, ya. Secara logika gitu ya, kalau kita udah kerja, kita kan dapat insentif gitu ya, dapat bulanan seperti itu. Itu kita pasti mikirnya karena kita sudah bekerja, bener kan? Nah, seharusnya ya, kalau misalnya kita bekerja dengan ikhlas, terus kita mendapatkan bulanan, itu yang memberi itu kita dapatnya dari Allah, seperti itu. Nah, jadi agar kita selalu bersyukur. Karena kadang ada orang yang gajinya misalnya 5 juta, 10 juta, tapi merasa kurang, benar ya? Yang bahkan udah 20 juta, tunjangannya udah gede seperti itu, tapi merasa kurang, bahkan sampai korupsi. Karena mungkin berpikirnya saya sudah bekerja, inilah yang saya dapatkan seperti itu. Jadi jatuhnya dia nggak bersyukur, nggak qanaah, ya kan? Nah, karena dia mainnya main akal. Sedangkan ada saudara-saudara kita yang gajinya atau penghasilnya pas-pasan, tapi hidupnya enak, tenang, bahagia seperti itu. Karena uangnya cukup, jadi nggak mikir-mikir yang lain gitu. Tapi ketika uang kita banyak, gampang aja gitu mau keluar gitu kan, kayak mau ke mall atau beli barang-barang yang kita inginkan, karena enak ngeluarin uang, karena kita punya uang banyak seperti itu. Akhirnya karena saking ada banyak uang, kemudian ngeluarinnya seenaknya aja gitu. Nah ini yang perlu hati-hati ya. Nah makanya ini ayatnya ini ya, yang infak di sini adalah berkaitan dengan yang ditafsirkan wakaf ya, yang mana kita mempunyai kepemilikan harta yang baik seperti itu, nah kita wakafkan. Saya di Gontor, di pondok itu, Gontor itu diwakafkan di tahun 1958. Mungkin sebagian besar sini 58 udah lahir atau belum? Ya, itu 58 masih belum lama dari zaman-zaman penjajah kan. Dan ketika itu umur Trimurti atau pendiri pondok itu masih muda lah, dikatakan masih muda. Ini beratnya bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika harta sudah diwakafkan, itu hasil-hasil yang ibaratnya labanya gitu ya, keuntungannya gitu. Misalnya kan dari pondok itu kadang ada
usaha-usahanya, ya kan? Nah, kan dapat uang juga seperti itu. Itu nggak bisa masuk lagi ke keluarga. Jadi nggak ada hak waris lagi. Ya, kekayaannya itu nggak masuk lagi ke pendirinya. Ya, jadi ibaratnya hidupnya jadi kayak susah gitu. Ya. Nah, kecuali ada beberapa tanah yang tidak diwakafkan untuk membiayai keluarganya. Itu kalau misalnya dihitung, oh asetnya luar biasa. Ya. Tapi kenapa diwakafkan? Untuk menjaga ya visi dan misi pondok. Ya. Dan untuk menjaga tidak keluar dari relnya. Seperti itu. Karena punya tujuan yang mulia, punya tujuan yang besar seperti itu, agar tidak disalahgunakan. Sekarang masya Allah kalau misalnya kita melihat di TV, ya kan, itu ada kan Bu kasus masalah hak waris, ya kan? Kasus apa lagi? Kasus gara-gara kalau misalnya yang kecil itu, ya anak nggak dibeliin motor misalnya seperti itu, anak nggak dikasih jajan marah, maki-maki orang tua, bahkan ada ya sampai ngebunuh ya Bu ya. Bahkan ibu apa namanya, anak ngelaporin ibunya ke polisi. Wah itu durhaka banget itu ya, itu bisa sampai kayak gitu. Jadi hati-hati, makanya terkait masalah hak waris, masalah warisan, masalah kekayaan ya. Karena kalau misalnya anak itu, karena pikirannya pasti udah beda gitu kan, apalagi ketika sudah menikah pasti beda-beda. Kenapa? Misalnya ya sudah bercampur dengan istrinya, dengan suaminya. Bercampur di sini maksudnya ada pikiran baru gitu kan, pemikiran baru. Ini yang perlu hati-hati ya. Jadi tidak sembarangan ya. Makanya itu kalau misalnya sudah diwakafkan, yang namanya benda tersebut dimanfaatkan untuk umat, seperti itu. Nah, jadi barang yang kita cintai itu apa yang akan kita lakukan? Karena kita nggak akan membawa barang tersebut, betul ya Bu? Kemudian yang kedua adalah ya dalilnya adalah ini saya agak lupa nih apa namanya ayatnya, tapi intinya poinnya adalah Allah tidak akan memberikan sebuah petunjuk ya laisa alaika hudahum kalau tidak salah. Jadi Allah berbicara kepada Muhammad ya, wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan sebuah petunjuk kecuali dengan izin Allah. Ini ada di surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, mohon maaf. Dan satu lagi, innaka latahdi man ahbabta wa innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi sebuah petunjuk Muhammad ya, bukan Allah. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan sebuah petunjuk kecuali dengan izin Allah. Seperti itu. Nah, artinya sebuah petunjuk itu ya kan ada nih sebuah kasus ya, orang tuanya Kristen, non Muslim, kemudian anaknya Islam, atau bahkan orang tua yang membebaskan anaknya, terserah kamu mau pilih agama apa, seperti itu Bu. Pernah ada itu kasusnya ya. Jadi anaknya ada yang Islam, ada yang Buddha atau dan Hindu seperti itu ya. Nah itu ketika ada anaknya yang Islam, kemudian dia berusaha memberikan sebuah hidayah, memberikan sebuah mengajak gitu ya, mengajak kepada orang tuanya atau saudaranya untuk masuk Islam, tapi sampai akhirnya tidak juga mendapatkan hidayah. Karena yang namanya hidayah itu datangnya dari Allah. Nah, kelanjutan dari ayat tersebut itu adalah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak lagi. Karena yang namanya infak itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Nah, ini bahkan yang paling keras nih, ya.
Kalau misalnya ini di sebuah ayat juga ya, ada di sebuah ayat di Al-Qur'an, ketika kita meninggal dunia ya, manusia meninggal itu satu hal yang ingin dia balik lagi. Jadi ketika ada orang yang meninggal ya, sesuatu hal dia ingin kembali lagi ke dunia lagi. Ingin melakukan apa? Fa atasaddaq. Saya ingin berinfak. Ya. Ya Allah, berikan saya satu kesempatan lagi untuk kembali ke dunia agar saya berinfak dan sholat. Jadi kekuatan infak itu ya, infak tadi ada termasuk daripada di sini adalah wakaf. Itu kekuatannya luar biasa. Jadi bapak-bapak kalau misalnya hari Jumat, nah kita bawalah mungkin 2.000 gitu kan, 5.000 atau 10.000 ya. Mumpung ada kesempatan kita infak. Nah, di depan juga ada infak tuh tromol, ataupun kita ke masjid mana ngasih infak. Ya. Kalau misalnya sama anaknya gitu kan, ngasih anak 2.000 nanti infak ya, seperti itu. Masukin celengan. Nah, itu kan kita ngajarin ke mereka untuk berinfak. Nah, bahkan ada orang yang memang sudah kebiasaan berinfak meskipun dia pas-pasan gitu, dia berinfak. Ada juga orang yang kaya tapi bakhil, benar gak? Mau ngeluarin uang itu Masya Allah susah banget. Jadi kalau misalnya dimintain sumbangan ataupun ada proposal lah seperti itu, ataupun dengan hati nuraninya sendiri ya tanpa diminta, itu untuk ngeluarin itu susah. Karena memang udah dasarnya itu adalah kikir gitu, bakhil. Ya, karena dia merasa kerja kerasnya itu menghasilkan apa yang sudah dia dapatkan itu. Ya, jadi kayak korun gitu. Ya. Ketika lagi susah berdoa minta kepada Allah, tapi ketika sudah dia mendapatkan dunianya, kekayaannya, dia lupa. Ya. Biasanya ketika itu, jadi kadang ada aja gitu ya, kalau misalnya kita dapat rezeki gitu, tapi tiba-tiba rezeki itu cepat hilang gitu, bener gak Bu? Ya. Nah, misalnya lagi apa namanya? Dapat rezeki 1 juta 2 juta lah seperti itu, tiba-tiba anak sakit, keluar uang 1,5 juta atau bahkan keluar 2 juta bahkan lebih, benar ya Bu gitu? Iya kadang gitu ya. Jadi sebenarnya kita kalau misalnya dapat uang, dapat rezeki itu jangan lupa untuk infak. Taruhlah 2 juta misalnya dapat, jangan lupa kita untuk berinfak 100.000, 200.000, karena sejatinya uang itu bukan punya kita semuanya, seperti itu ya. Nah, padahal tuh kita dapat rezeki untuk mau dibuat makan, misalnya mau dibuat apa, ternyata ban motor kempes, ya kan? Wah ada yang rusak, sampai akhirnya perbaikan sampai 500.000, wah nggak jadi makan-makan, nggak jadi jalan-jalan seperti itu ya. Mau beliin baju anak, mau beliin hadiah atau apa, akhirnya nggak jadi seperti itu ya. Kadang orang-orang yang pelit itu diuji dengan sakit, misalnya seperti itu, sakit ataupun hartanya dengan pekerjaannya yang ternyata dia dapat cobaan. Ketika sakit dia pakai uang pribadi, habisnya bisa sampai mungkin 500 juta dan sebagainya, seperti itu. Pasti ada aja yang keluar. Karena Allah itu insya Allah itu maha adil, seperti itu. Nah, kemudian masih dalam wakaf tadi. Nah, wakaf itu rukunnya ada 4. Nah, ada rukunnya. Jadi kalau misalnya tidak dikerjakan, ya tidak ada salah satu ini, maka tidak sah wakafnya. Yang pertama adalah al-waqif. Ini rukunnya. Al-waqif, orang yang mewakafkan. Nah, syaratnya ada lagi. Syarat wakif itu ada yang pertama adalah berakal. Ya, berakal dan dewasa. Jadi kalau misalnya anak kita misalnya punya
uang banyak ya, anak sultan misalnya seperti itu. Ya, dia udah punya mobil kayak Rafathar mungkin seperti itu ya. Kemudian mobilnya mau diwakafkan. Ya. Dia sudah berakal, sudah bisa berpikir tapi belum dewasa, itu belum boleh. Nah, gitu. Jadi ada kriteria tertentunya lagi tuh kalau orang yang mau mewakafkan. Nah, jadi harus berakal dan dewasa. Ya. Dewasa, kadang kita yang sudah besar juga belum dewasa. Maksudnya itu cara berpikirnya, cara bersikapnya itu belum dewasa. Ya. Apalagi masalah uang, masalah harta. Karena udah masalah harta, masalah perut itu kadang lupa segala sesuatunya itu, bener ya. Nah, kemudian yang kedua, dia harus balik Pak ya, dan bisa bertransaksi. Nah, harus bisa bertransaksi, dia harus tahu. Karena pasti yang namanya wakaf itu ada hitung-hitungannya. Dan yang ketiga adalah merdeka. Maksudnya itu bukan budak. Nah, itu syarat yang pertama, ya rukun yang pertama adalah al-waqif. Kemudian yang kedua adalah al-mauquf. Al-mauquf itu barang yang diwakafkan. Misalnya saya punya AC 1 nggak kepake ya, karena beli gitu ya, 1 mumpung lagi nggak kepake gitu kan, daripada lama misalnya gitu, seperti itu. Intinya punya 1 AC. Nah, saya wakif, kemudian AC-nya itu namanya adalah al-mauquf, bendanya. Nah, bendanya itu ada benda mati atau tidak bergerak dan ada yang benda bergerak. Ya, benda bergerak. Kalau yang benda mati itu seperti tadi, rumah, kemudian tanah, seperti itu. Ada orang yang wakaf tanah. Nah, beli tanah, kemudian tanahnya diwakafkan. Biasanya yang paling banyak tuh ini, tanahnya diwakafkan untuk bangun masjid, untuk bangun yayasan, untuk yatim piatu misalnya seperti itu, untuk bangun pesantren misalnya seperti itu, untuk bangun TPA seperti itu, ya, atau bangun perumahan untuk guru-guru ngaji seperti itu. Nah, itu benda. Bisa juga wakaf yang bendanya yang bergerak, kayak wakaf hewan. Misalnya dia punya peternakan, punya pertanian, perkebunan. Nah, itu wakafnya wakaf produktif seperti itu. Jadi yang namanya wakaf peternakan, misalnya ayam seperti itu kan, wah ngalir terus itunya ayamnya, telurnya, ya kayak pertanian juga seperti itu, ya. Kalau di Jawa itu ada wakaf sawah. Nah, sawahnya ini kadang diwakafkan untuk kuburan. Wah, itu. Jadi kalau di Jawa itu kadang ada wakaf, ya kalau misalnya orang meninggal di Jawa itu kan di makam ini itu tuh kadang di tanah yang memang sudah diwakafkan gitu ya, yang sudah diberikan ya. Tapi mereka konsepnya wakaf atau tidak itu kita tidak tahu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah al-mauquf alaihi. Al-mauquf alaihi itu artinya orang yang diberikan kepercayaan. Nah, misalnya saya tadi ingin mewakafkan AC ini saya wakafkan atau saya berikan kepada Pak Haji Nano, mungkin ketua DKM. Nah, yang itu diberikan kepercayaan untuk menjaga wakaf tersebut, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sigoh atau lafalnya. Jadi ada ininya, ada kayak ijab kabulnya gitu. Ya. Ya, ini saya berikan AC saya sekian kepada Bapak, kepada Ibu, mungkin seperti itu. Jadi ada sigohnya, ada lafalnya. Dan yang diberikan kepercayaan untuk mengelola wakaf tersebut ini disebutnya adalah nazir. Apa? Nazir. Nah, nazir ini orang yang mengelola
asetnya tersebut. Untuk menjadi seorang nazir pun tidak sembarangan, ada syaratnya. Kalau di Indonesia pastinya dia harus warga negara Indonesia, beragama Islam, amanah, ya kan? Kemudian dia tahu masalah wakaf dan tidak sedang mendapatkan sebuah hukuman seperti itu. Nah, jadi seorang nazir itu, bahkan seorang nazir pun tidak bisa semena-mena ya dia menggunakan aset wakaf tersebut untuk kepentingan pribadi. Jadi dia hanya sebatas mengelola wakaf, menjaga wakaf tersebut, bahkan dikembangkan. Seperti misalnya ada toko nih, toko 3 pintu, 4 pintu, ya kan? Nah, si fulan ini mewakafkan toko tersebut, padahal tokonya itu misalnya toko beras gitu ya, atau toko bahan-bahan plastik, bahan-bahan kue seperti itu setiap bulan omsetnya bisa sampai 100 juta. Wah, kalau omsetnya 100 juta, mau nggak itu diwakafkan itu kalau misalnya kita punya itu? Berat juga ya, 100 juta gitu kan. Ya, kalau kita nabung 100 juta, kita punya uang bisa kemana-mana seperti itu. Nah, contohnya dulu itu orang yang paling gemar berwakaf itu para sahabat, para khulafa rasyidin. Khalifah, para sahabat. Khalifah misalnya kita ambil contoh Utsman, khalifah yang ke berapa Bu? Khalifah yang ketiga. Di Arab Saudi ada yang namanya Mazra'atu Bi'ri Utsman. Mazra'atu Bi'ri Utsman, ladang sumur punyanya Utsman. Masih ada nggak bapak-bapak ibu semua? Masih ada nggak itu? Masih ada sampai sekarang. Kalau jamaah umrah itu biasanya ada yang kesana nggak ya? Mazra'atu Bi'ri Utsman. Jadi ada asbabnya juga nih kenapa diwakafkan. Itu masih ada di sana itu, di Arab Saudi. Sudah berumur 1400 tahun. Subhanallah, itu pahalanya Utsman ngalir terus itu. Ya. Itu kalau misalnya kita cari di Google ada itu. Masih ada kerekannya seperti itu buat narik air, tapi itu tuh udah nggak dipakai lagi. Pakai alat ngambilnya itu, pakai alat. Syuruk ya? Berarti terakhir. Nah, Mazra'atu Bi'ri Utsman itu diwakafkan. Jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah, kemudian tidak mendapatkan air yang dingin, air yang segar kecuali dari rumah. Rumah itu maksudnya bukan rumah ya. Bahasa Arabnya rumatun. Jadi nama sumurnya itu adalah rumah. Nah, kemudian seorang sahabat mengatakan, apakah ada yang melihat Utsman? Bahwasannya Utsman mengatakan, demi Allah, demi agama Islam, apakah Rasulullah pada suatu itu meminum dari sumur tersebut? Ya, benar seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, ya, maukah engkau menjadikan embermu bersama dengan ember umat Islam yang lainnya? Akhirnya dengan izin Allah, Utsman dengan harta pribadinya membeli sumur tersebut untuk embernya dia dan embernya umat Islam. Maksudnya ember di sini itu mewakafkan. Ya, mungkin itu ya salah satu contoh yang sampai sekarang ya harta pribadi, aset Utsman membeli sumur. Yang namanya membeli sumur pasti mahal banget ya seperti itu. Ya apalagi itu sumber kehidupan. Ya. Kemudian dia dengan hatinya, dengan keimanan yang luar biasa, beliau mewakafkan seperti itu. Nah, dan yang terakhir, semoga dengan kita membahas hal ini, tentunya dengan kita sedikit lah tahu tentang wakaf ya, atau zakat, infak, sedekah ya, kita tambah semangat untuk berinfak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau misalnya sholat subuh, yuk bawa uang 2.000, 5.000, celengin situ ya kan. Karena sedekah subuh itu insya Allah baik ya. Ketika hari Jumat bawa uang berapa seperti itu ya, gak usah takut
Kalau misalnya hartanya secara akal pasti hilang uang kita, secara akal hilang. Tapi secara iman kita, ya Allah pasti akan memberikan yang lebih besar. Ya, jadi diatur mau 2.000, 5.000 seperti itu. Yang penting ikhlas agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga memberikan sebuah manfaat dan hikmah. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang datangnya dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu masa suruk datang, mungkin ada yang mau tanya. Kalau tidak ya, saya izin tanya Ustaz ya, terkait tadi yang akad ketika wakaf, itu apakah harus terucap secara zahir gitu ya? Karena kan kadang-kadang panitia wakaf itu menerima wakaf misalnya dalam bentuk dana yang ditransfer, itu kan antara wakif sama nazir tadi ya, itu kan tidak ketemu. Nah itu apakah wakafnya dianggap sah atau gimana? Karena kebanyakan juga kemarin karena kita buka wakaf itu untuk orang-orang yang mungkin nggak hanya di jamaah sini aja. Ya, ya. Itu gimana Ustaz? Masalah akad. Baik, terima kasih Pak Haji. Ini wakafnya wakaf jamaah itu ya, wakaf jamaah. Secara sigoh atau lafal itu, kalau misalnya barangnya pribadi sendiri itu, ya itu bisa mengucapkan ya. Mungkin ucapannya itu tidak seperti kayak kayak nikah gitu ya. Saya terima nikahnya dan sebagainya seperti itu. Nah, yang terpenting di sini selain sigoh di sini itu ada ininya, catatannya itu yang paling penting. Nah, ada catatannya, wakif itu mewakafkan apa saja. Makanya kalau misalnya yang kemarin ini kan karpet ya, karpet kemudian AC, itu nama-namanya dicatat, di print, ya di print. Kalau perlu nominalnya juga. Kemudian apa yang diwakafkan? Karpetnya sebesar sekian, harganya sekian. Kemudian untuk siapa? Untuk jamaah Masjid Miftahul Jannah, seperti itu. Karena itu akan menjadi sebuah data. Nah, jadi kalau menelisik di Gontor juga, yang pernah saya melihat secara langsung buku wakafnya itu, ya Trimurti atau pimpinan pondok itu mewakafkan tanah A, bangunan A, kemudian rumah A, seperti itu. Kepada siapa beliau mewakafkannya atau nazirnya? Kepada orang-orang yang terpandang pada waktu itu. Ada TNI, ada polisi, maksudnya itu orang-orang pada waktu itu, ya. Kemudian ada tuh banyak nama-namanya. Nah, dan ini yang perlu dilihat juga, wakaf itu ini berjalan wakaf ketika saya sudah meninggal gitu. Ada syaratnya juga. Syarat dari wakif. Jadi kalau misalnya saya belum meninggal, ini belum jadi wakaf ya, seperti itu. Ketika saya sudah meninggal jadi wakaf, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang kemarin itu berarti itu nama-namanya dicatat. Jadi semuanya jelas secara administrasi. Nah, itu insya Allah sudah menjadi sebuah sigoh atau lafal, meskipun ya tidak secara langsung, kan nggak mungkin juga ya satu-satu lah seperti itu, enggak. Dengan niatnya para jamaah sudah memberikan materinya untuk mewakafkan. Nah, jadi kalau misalnya itu untuk generasi kita yang selanjutnya, karena kan kita suatu saat ya sudah tidak ada. Jadi ini siapa nih? Ini dari wakaf orang-orang ini, jamaah ini, AC juga dari ini. Nah, jadi secara administrasi juga jelas seperti itu. Ya, mungkin itu Pak Jono.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada waktu sekitar 2 menit, silakan kalau yang mau ditanyakan. Ya Pak Haji, silakan. Ustadz, kalau yang tadi kan jenis wakaf kan ada yang bergerak, barang bergerak sama tidak bergerak. Kalau tidak bergerak kan tanah, segala macam. Kalau bergerak kan mungkin karpet atau AC gitu. Nah, itu berarti kalau misalkan barangnya itu rusak, katakan 10 tahun atau 20 tahun, itu berarti ininya putus gitu. Oh ya. Barangnya masih bisa atau tidak gitu ya. Nah, jadi amalnya putus atau selama barang itu dimanfaatkan maka akan terus mengalir. Ketika barang itu tidak dimanfaatkan, artinya karena rusak dan lain sebagainya, maka sudah selesai seperti itu. Jadi tidak ada lagi. Nah, syukur-syukur kalau misalnya AC rusak. Nah, maka si nazir tadi yang menjaga, yang mengelola agar AC tersebut diperbaiki, ya seperti itu. Nah, diperbaiki ya dengan misalnya operasional masjid seperti itu, ya kan? Nah, kalau misalnya kebakaran misalnya seperti itu, hilang sama sekali, ya karpetnya nih misalnya di rumahnya kebakaran, ya udah selesai. Jadi itu tidak wakafnya sudah habis karena barangnya sudah tidak ada, seperti itu Pak. Mungkin itu. Baik, ada lagi? Haji Guritno silakan. Itu tadi. Cukup. Baik, kita cukupkan untuk hari ini. Untuk kajian berikutnya insya Allah kita akan ada pengajian bulanan ya, hari Selasa tanggal 16 Mei 2023. Waktunya ba'da sholat maghrib, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Azam Sidki dari Yayasan Syarif Muslim Institute. Kami mengundang kepada seluruh jamaah untuk bisa menghadiri kegiatan tersebut ya. Waktunya ba'da sholat maghrib. Demikianlah untuk kajian kita pada hari ini. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.